Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu fid din, saudara-saudari, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah, yaitu kitab karangan Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini, masih berhubungan tentang najis. Ya. Kita bacakan ucapan beliau, qala al-muallif rahimahullah, nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Faslun al-mughalladha tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Al-mughalladha yaitu najis yang berat, tathuru dapat disucikan dengan 7 kali basuhan setelah dihilangkan dahulu ainul najasah, yaitu najisnya. Yang salah satu dari basuhan tadi dengan debu. Ya, salah satu basuhan tadi dengan debu. Jadi cara mensucikan najis berat ini harus dihilangkan zatnya. Setelah itu dibasuh 7 kali, 1 kali basuhannya harus dengan debu. Secara asal mungkin dalam menghilangkan najis ini bisa dengan 1 kali basuhan. Misalkan ada liur anjing. Ya, ada liur anjing di bejana. Dengan 1 kali basuhan mungkin bisa hilang. Tetapi di sini dalam syariat harus dibasuh 7 kali. Ya, meskipun sudah hilang dengan 1 kali. Ini disebut sebagai salah satu bentuk mensucikan ta'abbudi. Ya, dalam mazhab Malik mungkin mengatakan air liur anjing tidak najis. 7 kali ini hanya bentuk ta'abbudi. Nah, dan dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu najis dan harus dibasuh dengan 7 kali. Meskipun 1 kali mungkin telah hilang, ya, ainun najasah, zatnya sudah hilang, tapi masih najis secara hukum, masih dihukumi najis secara hukum. Jadi harus dibasuh 7 kali. Dan harus dibasuh di antara 7 kali basuhan itu salah satunya dengan debu. Ya, dengan debu. Entah mungkin dicampur air dengan debu. Ya, jadi ada air dicampur dengan debu dan diaduk, ya. Jadi air ditambah debu, ya, dan dibasuh berbarengan. Yang ini yang kami dapatkan dari Syekh Rusdi hafizahullah ketika beliau menjelaskan Umdatus Salik. Beliau menyebutkan termasuk kesalahan adalah, menurut beliau hafizahullah, kesalahan adalah orang memberikan pasir kemudian diratakan pasirnya dan disiram dengan air. Menurut beliau ini adalah suatu kesalahan. Yang dikuatkan oleh beliau, air dikasih dengan debu atau pasir, ya, diratakan, setelah itu dibuang. Ini yang disebut dengan ihdahunna biturab, atau dalam hadis ulahunna biturab. Salah satunya dengan debu. Bukan dikasih debu, ya, setelah itu disiram, ya, jadi dikasih debu dihitung 1, kemudian dikasih air dihilangkan dihitung 2, tidak demikian. Ya, harus air dengan debu disatukan. Atau mungkin, ya, itu air dengan debu disatukan dan dibuang ketika basuhannya di pertama. Maka itu masih dihitung 1 basuhan. Atau mungkin, ya, debunya dituang terlebih dahulu, dikasih debu terlebih dahulu, dituangkan air, ya, dibersihkan dan dibuang. Hitung 1 basuhan, kemudian tambah 6 basuhan dengan air. Ya.
entah di awal, di tengah, atau di akhir. Ihdahun nabi turab, yaitu satunya dengan debu. Demikian juga misalkan terkena ke baju, bejana, dan yang semisalnya, ada jilatan anjing misalkan. Ya, anjing termasuk najis mughalladhah, maka harus dihilangkan dengan debu tadi. Wal mukhaffafah, adapun najis yang ringan, tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis yang ringan dapat disucikan dengan memercikkan air. Ya. Birashiha 'alaiha, dipercikan air pada apa yang terpapar oleh najis tadi. Dengan keyakinan dengan keyakinan bahwa zatnya tadi hilang. Misalkan ada seorang anak laki-laki yang telah atau di bawah umur 2 tahun yang hanya minum air susu ibunya. Tidak makan yang lain. Belum makan sereal dan yang semisalnya mungkin di zaman sekarang, hanya minum air susu ibunya. Kemudian ketika mau diganti popoknya, ya, keluarlah air kencingnya. Maka bisa dengan cara ini, maka disebut sebagai najis mukhaffafah, najis ringan, dengan cara dipercikkan air, ya, dipercikkan air sampai benar-benar membasahi semua tempat. Atau mungkin zaman sekarang bisa pakai semprotan, ya, dengan keyakinan semua tempat tadi, misalkan ada, ya, yang terkena najis dengan diameter mungkin 30 cm, dia basahkan, dipercikan air sampai melebihi tempatnya tadi, sampai diameternya mungkin 32 cm atau 35 cm, dengan keyakinan kuat telah terbasahi semua. Ya, jadi demikian itu yang disebut sebagai najis mukhaffafah. Setelah itu dikeringkan, ya, sudah selesai. Setelah dikeringkan mungkin mau dijemur karena mungkin basah, tidak enak, ya, kasur mungkin, maka dijemur. Tidak perlu dia harus mencuci semua, tidak. Ini disebut sebagai najis mukhaffafah dengan syarat anak umur di bawah 2 tahun dan hanya minum air susu ibunya. Kemudian al-mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu pertengahan, tanqasimu ila qismain. Ini terbagi menjadi 2, ainiyah wa hukmiyah. Najis secara ainiyah yang tampak dan najis secara hukum. Al-ainiyatu, najis ainiyah adalah allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Najis yang disebut sebagai ainiyah yang tampak adalah najis yang di dalamnya tampak warnanya, atau tampak baunya, atau tampak dari rasanya. Ya. Jadi bisa dilihat dengan mata, bisa dicium dengan indera penciuman. Kalau itu memang kotoran, maka syaratnya adalah dengan dihilangkan najisnya tadi, diangkat. Misalkan ada kotoran, ya, kotoran kucing atau kotoran tikus atau kotoran cicak, ya, diangkat kotorannya, dibuang. Itu cara menghilangkan najisnya. Tetapi mungkin nanti akan dibahas selanjutnya tentang hukumnya. Ya, yang penting harus dihilangkan terlebih dahulu najisnya. Setelah itu baru dialiri air. Ya, ambil air, dialiri dan dibersihkan, dilap. Ya, setelah itu dicuci lapnya tentunya, ya, karena lapnya sudah menjadi najis. Jangan ketika ada kotoran, ya, misalkan ada kotoran kucing atau kencing kucing, ya, telah tampak baunya, rasanya, warnanya sudah jelas, dia ambil pel-pelan kemudian dia aduk satu rumah. Tidak, dia bersihkan kencingnya. Setelah itu dia buang, baru dia aliri air, dia bersihkan, ya, peras aliran airnya, baru dia pel lainnya. Kalau dia langsung pel,
menjadi satu rumah najis semua. Dan ini tidak dibenarkan dalam bentuk mensucikan najis ainiyah. Wal hukmiyah, adapun najis secara hukum, allati la laun wala rih, yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Mungkin ada yang mau ngerasain kencingnya kucing yang sudah tidak tampak, ya tidak ada, memang tidak ada udah. Maka yakfika jaryul ma 'alaiha, maka cukup bagimu mengalirkan air. Misalkan ada kucing tadi kencing. Kemudian dia tahu kencing kucing tadi di pojok ruangan rumahnya. Tetapi dia sudah tidak ada, misalkan sudah kering. Karena sudah beberapa hari dia kembali dan sudah kering, maka cukup dialiri air saja. Cukup dialiri air saja. Adapun para ulama nanti berselisih, apakah ketika mengaliri air ini harus ada niat mengalirkan air untuk mensucikan air kencing. Misalkan di pojokan teras rumahnya ada kencing kucing dan telah hilang ain najasahnya. Yang tampak sudah hilang, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, sudah hilang semua. Apakah ketika menyiramkan air harus ada niat untuk menghilangkan hadas atau tidak? Misalkan ada hujan, apakah sudah termasuk di dalamnya hilang najis atau tidak? Langsung dibawa air hujan misalnya. Apakah cukup? Di sini Ibnu Syurad dan Qofal mengatakan tidak, harus ada niat di situ untuk menghilangkan najis secara hukmiyah tadi. Jadi harus ada niat. Adapun air hujan saja maka tidak dihitung sebagai niat. Allah. Adapun ketika ada benda cair yang terjatuh di dalamnya misalkan najis, tikus misalkan, tikus lagi main-main di rumahnya, lompat, salto jatuh ke minyak. Ketika jatuh ke minyak, misalkan minyaknya itu padat, tikusnya sudah jadi bangkai, minyaknya itu keras, bisa jadi mungkin ada minyak keras ditaruh di freezer, atau ditaruh di kulkas, semakin lama tentu akan semakin keras minyak itu. Ternyata ketika dikeluarkan dari kulkas supaya minyak itu agak mencair mau dipakai, kemudian ada tikus lompat, maka ketika ada tikus lompat mau berenang misalkan, ternyata mati beku tikusnya, maka ketika dalam keadaan beku minyaknya, dibuang tikusnya dan diambil minyak-minyak yang ada di pinggirannya. Misalkan panjang tikus berapa senti, misalkan 20-30 senti, diambil panjangnya 35 senti atau 40 senti untuk kehati-hatian, dia buang semua minyak di situ. Lebarnya mungkin berapa senti, 10 senti misalkan, besar tikus. Maka dibuang jarak 15 atau 18 senti, dibuang minyak di sendok dan semisal. Ketika itu dalam bentuk padat. Adapun ketika tikus itu tadi jatuh dan menjadi bangkai dalam bentuk cair, jatuh misalkan ke minyak goreng apa gitu, maka harus dibuang semua, menjadi najis semuanya. Ini sebagaimana hadis Nabi. Wallahu a'lam. Kemudian aqallul haid. Kita lanjutkan tentang faslun aqallul haidhi yaumun wa lailah. Pasal tentang paling sedikitnya haid, yaitu 1 hari 1 malam. Sebelum kita membahas tentang hal ini, kita membahas tentang darah-darah wanita. Wanita disebutkan memiliki 3 macam darah, yaitu darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar secara normal, manusiawi, keluar dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Kemudian darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Dan yang ketiga adalah darah istihadah, darah sakit, darah penyakit, darah kotor, dan dia keluar terus-menerus. Maka kita bahas di sini tentang darah haid terlebih dahulu. Paling sedikit haid ini dihitung 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Jadi dihitung, misalkan wanita keluar darah haid pukul 2 siang. Kemudian di pukul 8 malam atau 10 malam berhenti haidnya.
dan tidak haid lagi sampai besok, maka tidak dihitung sebagai haid, karena haid itu minimal 1 hari 1 malam. Di bawah itu tidak dihitung sebagai haid, itu dihitung sebagai darah kotor atau darah rusak ya, bukan darah kotor. Wa ghalibuha wa ghalibuhu, dan umumnya darah haid ini adalah situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Ya, umumnya darah haid ini keluar 6 sampai 7 hari. Mungkin ada orang nanti disebutkan tidak keluar haid sama sekali seumur hidupnya. Ada. Ya. Maka di sini disebutkan umurnya 6 atau 7 hari. Misalkan ada seorang wanita keluar haid. Ya, hari pertama mungkin keluar 5 jam, tidak 24 jam. Besoknya keluar lagi, besoknya keluar lagi, sampai 7 hari. Ya, maka itu dihitung sebagai darah haid semua. Pokoknya minimal haid ini dihitung haid 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu, ya, karena di sini ulama pun ketika mempelajari darah haid benar-benar begitu mendalam, yang meneliti dari warnanya, baunya, ya, penampakannya, semua mereka, bahkan disebutkan tidak sedikit ulama yang mempelajari darah haid bertahun-tahun untuk membedakan darah haid, karena haid ini berhubungan dengan tidak sholat, ya, berhubungan dengan hisab kelak. Ya, kalau salah maka berbahaya. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i dihitung haid ini minimal 1 hari 1 malam. Umumnya 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayalihinna, dan paling banyak maksimal dihitung darah haid itu 15 hari 15 malam. Ya, 15 hari 15 malam ya berat juga, ya, lama. Jadi ya demikian 15 hari 15 malam. Dan ketika lebih dari 15 hari 15 malam, 15 hari 15 malam di hari ke-16, maka itu dihitung sebagai darah istihadhah, darah penyakit. Ya. Dan ketika keluar dari istihadhah, maka boleh digauli setelah itu bagi yang telah menikah. Kemudian wa aqallut tuhur baina al-haidataini 15 yauman, dan paling sedikitnya waktu suci itu adalah di antara dua haid, yaitu 15 hari. Karena paling banyak tadi 15 hari, maka paling sedikit waktu suci itu 15 hari. 15 tambah 15 menjadi 30 hari. Ya, jadi waktu suci paling sedikit 15 hari. Di sini disebutkan bainal haidataini, di antara dua haid adalah 10 hari. Dari hal ini kita ketahui maksud dari dua kali haid adalah jika misalkan ada seorang wanita sedang hamil. Kemudian wanita hamil tadi keluar darah haid. Ya, di dalamnya ada perselisihan ulama. Ulama berselisih apakah wanita hamil bisa keluar darah haid atau tidak. As-sahhul qaul, pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, wanita ketika hamil bisa mengeluarkan darah haid. Ya. Ketika wanita tadi mengeluarkan darah haid, ya, dalam keadaan hamil, habis itu dia melahirkan, ya kan? Habis dia melahirkan, kemudian dia nifas. Setelah dia nifas jarak 60 hari, kita hitung nifas paling lama 60 hari dalam hitungan normal. 60 hari nifas, baru dia haid. Maka ini tidak termasuk dengan hitungan di antara dua haid karena jaraknya sangat jauh, ya. Hitungan di antara dua haid berarti haid normal. Dalam keadaan normal 15 hari 15 malam, 15 hari 15 malam. Ya, harap dipahami tentang hal ini. Ya. Kemudian wa ghalibuhu arba'ata wa ishruna yauman, dan umumnya darah haid ini keluar 24 hari. Au salasata wa ishruna yauman, atau bukan darah haid, dan umumnya wanita suci ini adalah 24 hari atau 23 hari, tergantung. Ketika haidnya dia 6 hari, maka sucinya 24 hari. Ketika haidnya 7 hari, maka sucinya 23 hari. Ya. Jadi tidak ada di sini disebutkan wala hadda li aktsari,
dan tidak ada batas suci berapa lama. Ya, dengan ijma ulama tidak ada batas sucinya wanita itu berapa lama. Karena bisa jadi ada wanita-wanita yang tidak pernah haid sama sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Fatimah Az-Zahra, yaitu anaknya Rasulullah SAW, beliau tidak pernah haid seumur hidupnya. Bahkan dikisahkan beliau selalu sholat seumur hidupnya. Jadi tidak pernah tidak sholat. Luar biasa. Bisa jadi ada yang demikian. Wallahu a'lam. Maka disebut sebagai Fatimah Az-Zahra karena demikian. Dan wa aqallu nifas, dan paling sedikitnya nifas adalah majjah. Wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling sedikitnya nifas adalah sekali keluar darah. Ya, setelah melahirkan keluar darah sekali langsung berhenti. Itu paling sedikitnya nifas. Dan normalnya adalah 40 hari. 40 hari wanita nifas, dan paling banyak 30 hari. 60 hari. Jadi normalnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Lebih dari itu maka dihitung sebagai darah istihadhah. Ya, lebih dari itu maka dihitung sebagai darah istihadhah. Dan ini bagaimana bisa mengeluarkan pendapat ini? Imam Syafi'i rahimahullah dengan istiqra, tentunya dengan banyak membaca dan mengeluarkan pendapat demikian. Ya. Dan sebagai penutup, wanita hamil itu minimal 6 bulan. Maksimal hamil adalah 4 tahun. Jadi ada wanita yang hamil sampai 4 tahun, ada wanita yang hamil hanya 6 bulan. Di bawah itu, di bawah 6 bulan, maka bisa dipastikan dia hamil di luar nikah. Kalau ada wanita hamil sampai 6 bulan, tidak boleh langsung suuzon. Bisa jadi dia memiliki keistimewaan tersebut. Hamil hanya 6 bulan. Ya, kuliah ini dengan istiqra tentunya ulama dengan membaca dan meneliti lebih dalam. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini bisa sampaikan. Ada benar karena Allah SWT, ada salahnya karena Quran iman saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.